Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya di channel, Padang Tekno. Nah, pada video 13 ini kita akan, membuat CRUD arsip ya, yaitu lanjutan dari aplikasi e-arsip kita, yaitu bagian pertama ini kita buat CRUD arsip, yaitu menampilkan seluruh data. Nah, sebelum itu, saya sudah siapkan, teman-teman siapkan, database ya, isi dari tabelnya ya, tabel arsip ya, tabel arsip. Nah, jadi teman-teman isi manual aja dulu ini, ID departemennya satu-satu aja, ID usernya satu. Nah, ini isi beberapa data. Nah, di sini saya isi 2 data. Kemudian, itu aja, nanti ini kita tampilkan ya semuanya. Nah, ini file arsip ini surat 1 titik PDF. Nah, jadi di bagian file arsip ini kan ini nama filenya ya, nama file yang akan diupload. Jadi untuk sementara kita isi manual aja dulu. Anggap aja namanya surat 1.pdf, surat 2.pdf. Nah, jadi filenya nanti kita upload di sini. Nah, ini ya file arsip. Ya, buat satu buah folder lagi di dalam folder public ya, teman-teman. Buat di dalam folder public, file arsip ya. Jadi nanti file yang akan kita upload itu akan terkumpul di sini semua. Nah, ini kan tadi namanya surat 1.pdf ya. Oke. Di ini saya buat aja surat 1, namanya surat 1 titik PDF. Kita anggap aja ini file surat ya. Surat 2 titik PDF. Oke. Nah, kalau udah, nah sekarang kita tampilkan seluruh data ini dalam bentuk tabel ya. Jadi di sini mau kita tampilkan di arsip ya. Saat kita klik arsip, maka akan muncul seluruh datanya. Nah, kita kan belum punya file ya. Pertama teman buat dulu copy paste aja folder user ini, kopas paste ya. Nah, kan ini ada bersama dengan isinya ya. Nah, ini ganti dengan arsip ya, arsip. Oke. Nah, oke. Ini file index. Nah, kemudian kan kita akan menampilkan seluruh data ya. Jadi copy paste model user ya. Oke. Nah, ganti file yang udah kita kopas tadi dengan arsip. Nah, oke. Nah, ini model user ya, ini model user. Kita replace aja namanya H jadi arsip ya. Arsip. Replace semua. Oke. Table dep dep arsip ID dep. Oke. Nah, kemudian kita join lagi, ada satu lagi joinnya ya. Ini ID user ya. Departemen, kemudian ID user. Ya, ID user. TBL user. Nah, ini TBL user, TBL user, ID user, TBL arsip, ID user. Nah, kemudian kita join lagi untuk menampilkan kategori file, kategori arsipnya ya, kategori filenya, yaitu TBL kategori ya, TBL kategori, TBL kategori. Kemudian sini TBL kategori ID kategori. Nah, di sini juga tabel arsip ID kategori ya. Nah, ada tiga tabel ya kita join. Kita join 3 tabel. Nah, ini kopas juga di isinya. Dan paste di bagian detail data ya, paste aja. Oke, kemudian nah itu aja ya, udah arsip semuanya. Nah, kalau udah kita panggil data ini ya. Kita ke controller, kita buat controller baru dengan nama arsip titik php. Kemudian home. Nah, home kopas isi home pasti aja di arsip. Nah, ini ganti dengan arsip. Nah, ini arsip. Nah, ini kita panggil file index ya, file index yang ini yang dalam folder arsip itu ada di dalam folder arsip ya, arsip. Kemudian v index oke. Nah, coba kita refresh. Nah, ada kesalahan karena ya pastilah karena ini variabel dari user ya. Nah, jadi
Di sini kita use ya, use app. Nah, app kemudian model ya, model arsip. Nah, model arsip ya. Oke. Nah, kemudian di construct-nya, construct. Nah, di sini this model arsip ya sama dengan new model arsip ya. Oke. Nah, berarti di sini arsip. Kemudian kita panggil ini this model arsip. Nah, fungsinya all data tadi kan, all data. Oke, koma. Oke, coba kita refresh apakah ada error. Masih error di sininya ya. Nah, sekarang arsip ini udah, ini model data, all data ini adalah function dari model ini, model arsip. Nah, function dari ini ya, all data. Oke, kita perbaiki kesalahan dari ini. Variabel user tidak dikenali ya, karena di sini adalah variabel arsip ya, arsip. Kemudian ini nama di vindex ya, vindex arsip. Nama ini teman-teman sesuaikan ya, ganti ini lagi. Ini saya ganti dengan nama arsip ya, nama arsip. Coba teman-teman ganti lagi setelah nomor arsip. Itu ganti ke nama arsip. Oke, jadi setelah teman-teman ganti, oke, nanti ini kita panggil ya, field-nya. Jadi kita panggil sesuai aja, nggak semua ya. Jadi kita panggil mungkin nomor arsip itu perlu, nomor arsip ya. Nomor, kemudian ini ini nomor arsip ya, nomor arsip. Kemudian nama arsipnya, nama arsip. Kemudian kategori ya, kategori. Nah, kemudian tanggal upload, tanggal update. Tanggal upload, gini aja, upload ya. Upload maksudnya tanggalnya, kemudian update. Kapan update-nya. Nah, ini kita sesuaikan nomor arsip. Nomor arsip. Nah, apakah jalan ya? Kita cek. Nah, user. Oh, model. Ah ya, model. Nah, model ini. Model. Nah, ini kita kopas arsip. Kemudian name model ya. Nah, ini nama arsip ya, nama arsip. Kemudian ini ID arsip. ID arsip. Kemudian ini arsip. Delete ID arsip. Ini untuk model delete ya. Oke. Arsip saat diklik. Nah, ini nggak bisa, kenapa? Karena kita belum mendaftarkan controller arsip ini ke dalam filter. Nah, kan kita baru buat controller ya, arsip. Jadi kita ke filter. Nah, ditambahkan di sini. Ini kopas aja. Ini arsip ya, arsip. Kelas arsip dengan kelas arsip dan function-functionnya. Oke, klik lagi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini kategori arsip. Arsip. Nah, data user ya. Kita perbaiki ini. Kita perbaiki vindex arsip. Oke. Share. Nah. Oh, ini nomor arsip, kemudian nama arsip. Oke, kita refresh. Nama arsip ya. Nama arsip. Kemudian kategori. Kategori itu di sini. Oh, nama kategori ya. Nama kategori. Nama kategori. Oke, ini hapus dulu. Ini hapus aja.
Nama kategori, kemudian ini hapus juga ya, ini hapus juga dulu. Nah, nama kategori, kemudian kita refresh. Nama kategori, surat masuk ya. Nah, uploadnya kapan? Tanggal ya. TGL upload. Kemudian TGL download. Update ya, update. Kapan update-nya? Nah, kategori surat masuk. Kemudian siapa usernya? User yang mengupload. Jadi kita tahu ya, nama user. Kita tahu nama usernya. Oke. Oh, ini bukan foto ya, nama user. User ya, user. Nah, apalagi informasi yang perlu kita sisipkan di arsip ini, yaitu oke, tanggal update, deskripsi, nama arsip, nomor arsip, kategori, oke. Departemen. Nah, departemen. Jadi kita perlu apa departemennya? Nah, di sini kita munculkan departemen ya, teman-teman. Departemen. Oke. Departemen. Nah, nama dep ya di sini. Nama dep. Oke, refresh. Nah, oke, ini nomor ini hapus saja ini ya, biar fleksibel width-nya. Oke, udah. Nah, kemudian kita butuh detail ya, detail. Kita butuh detail di sini. Oh, tapi dalam bentuk A juga, A ya. Nah, href, nanti filenya itu berupa PDF. Ini kita kosongkan dulu A-nya. Ya, kita kosongkan dulu isi href-nya, kemudian btn primary. Oh, ini kita nggak pakai btn ya. Jadi kita pakai i aja. I di sini kita kasih i. Nah, kelas fa pdf. Nah, fa file pdfo. Kemudian f dua kali. Kemudian label danger ya. Oke, kita refresh. Nah, ini dia. Oke, ini kita hapus ini. Tulisan ini kita hapus. Nah, tulisan ini kita hapus nanti untuk ngecek filenya. Oke, ini dia. Filenya ya. Ini file. Oke, bentar. Ini filenya. Oke, kita buat satu buah ini A. Kita buat aja. Ini file ya. Ini th, tambahkan th file. Kemudian di sini td ya. Oke. Fresh, nah ada ya ini filenya. Oke, kemudian kita kasih kelas text center. Kelas text center. Oke, udah. Nah, sebatas ini aja. Nanti saat kita klik, dia akan menampilkan view file PDF-nya. Nah, ini udah ya. Kita udah menampilkan seluruh datanya, baik itu user, departemen keuangan. Oke, ini edit, delete-nya. Delete nanti surat masuk. Kalau iya, nanti dia akan mendelete ke arsip ya. Nah, jadi untuk menampilkan data ini masih data user, kita ganti data arsip ya, arsip. Oke. Nah, ini seperti ini ya, kira-kira. Nanti ini kita buat view-nya ya, view PDF. Nah, mungkin di sini href-nya. Nah, href-nya kita arahkan ke ini, paste ya. Href-nya kita arahkan bagian yang tombol ini. Itu view ya, ini bukan user ya. Ini bukan user.
Mana dia tadi? Nah, ini arsip ya. Ini arsip ya. Arsip. Arsip, kemudian ID arsip ya. ID arsip. Nah, ini juga ini ID arsip juga ya, ID arsip. Ini baik editnya, delete-nya, kemudian ini ini arsip. Kemudian view ya, view. View ya. View PDF. Oke, view PDF aja kita buat. View PDF. Nih, ini ID arsip. ID arsip. Oke, kita refresh. Nanti saat diklik, maka dia akan me-view PDF-nya di sini ya, teman-teman. Oke. Apalagi ya? Nah, ini add. Nah, ini add. Ini salah ya, add. Ini harusnya add user ya. Add arsip. Add, ini arsip ya, arsip. Kemudian ini add. Oke, kita refresh. Add, maka arsip add ya. Oke. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman untuk menampilkan data ya. Nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya. Jadi untuk video kali ini kita hanya menampilkan seluruh data ya yang ada di tabel arsip ke halaman arsip ya. Oke. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.